Selamat datang di Celotehan Hasan. Celotehan pria berdasi, tapi nggak korupsi. Judi, judi, menjanjikan kekayaan, menjanjikan kemenangan. Bohong. Tuh katanya bohong. Judi menjadi sebuah fenomena yang makin banyak digemari orang-orang di Indonesia gitu kan. Kenapa orang-orang tiba-tiba kecanduan judi, apalagi judi online khususnya ya, judi online. Kenapa judi online ini bikin orang kecanduan, bikin orang nggak bisa berhenti gitu kan. Pertama menurut gue adalah karena aksesnya yang terlalu mudah masuk, bahkan di komen banyak banget situs-situs judi online gitu kan. Mengganggu mata dan nggak nyambung gitu. Sama kontennya apa, komennya judi online. Kontennya apa, komennya judi online. Kontennya apa, komennya tetap aja situs judi gitu. Kominfo kenapa nggak ngeblok ini gitu? Harusnya diblok situs-situs situs judi itu harusnya diblokir gitu kan. Nah, salah satunya itu, dan keduanya algoritma. Yang salah satunya itu aksesnya itu karena bisa diakses dengan mudah dan bisa digunakan secara fleksibel dengan duduk judi, tidur judi, bahkan rapat pun judi bisa gitu. Rapat pakai di posisi-posisi masih rapat gitu, kondisi rapat serius, ada juga yang main judi gitu kan. Sefleksibel itu, segampang itu, segampang itu, makanya orang jadi makin kecanduan. Dan algoritma sosial media, yang mana informasi itu selalu ada gitu, informasi judi online itu selalu terus menerus muncul di algoritma sosial media kita. Gimana? Kalau informasi terus menerus muncul, maka informasi yang terus-terusan kita konsumsi akan membentuk menjadi sebuah pola pikir. Pola pikir akan membentuk sebuah habits akan membentuk sebuah karakter, teman. Makanya itu judi online bisa membuat kita menjadi sebuah pecandu gitu, menjadikan orang gitu deh, pokoknya makin kecanduan judi gitu lah. Dengan algoritma sosial media yang sampai sekarang ini sangat masif kan. Semua itu tergantung digital kan sekarang. Semua itu digital itu sangat berpengaruh di dalam sebuah kehidupan kita. Bahkan bisa mengubah karakter, bahkan bisa membuat kita yaitu kecanduan judi online gitu. Makanya harus ada filterisasi di dunia digital, filterisasi dalam diri kita gitu kan, untuk memfilter informasi yang masuk, yang mana yang harus kita konsumsi dan mana yang enggak. Dan di sini Kominfo harusnya membatasi itu gitu. Dan kemarin juga ada kabar bahwa polisi menangkap 2 pejudi gitu, pemain judi. Tapi anehnya teman-teman, dia ditangkap bukan karena dia bermain judi, tapi karena merugikan bandar. Bandarnya melaporkan bahwa dia merasa dirugikan gitu kan. Bandar melapor bahwa dia merasa dirugikan, tapi bandarnya nggak ditangkap. Aneh kan? Aneh, bandar nggak ditangkap, tapi pemain judinya ditangkap gitu kan. Seharusnya yang ditangkap oleh negara itu kan semuanya, bahkan di Undang-Undang KUHP pasal 303 menyebutkan bahwa dilarang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi, dilarang ikut bermain menjadi peserta pejudian, dan juga dilarang membantu jalannya kegiatan berjudi. Semuanya kena pasal 303, harusnya semuanya ditangkap. Tapi anehnya teman-teman, kamu mania, pemirsa Celoteh Hasan semuanya, anehnya yang ditangkap hanya pelaku judinya. Bandarnya bebas kemana-mana. Kalau kasus ini dibiarin terus-terusan, lama-lama muncul pasal tindak merugikan pelaku kriminal. Lama-lama kalau bisa dijadikan isinya apa ya? Isinya kalau merugikan penjahat berarti lu harus ganti rugi atau enggak ya dipidanakan gitu. Bisa jadi bakal muncul pasal-pasal yang aneh seperti itu gitu kan. Indonesia kan melarang judi.
kenapa nggak semua bandarnya dilarang mengadakan judi gitu kan? Bahkan bandar-bandar ini kan yang terus-terusan merugikan warga Indonesia, merugikan rakyat gitu. Ketika rakyat merugikan bandar, bandar juga rakyat. Tapi ketika rakyat merugikan, ketika peserta judi merugikan bandar judi, kenapa bandarnya nggak ditangkap gitu? Harusnya kan semua elemen perjudian itu di stop gitu kan. Aneh banget gitu. Para bandar ini sudah menyeting itu semua, menyeting bahwa dia bakal mengatur perjudian ini yang mana kemenangan para perjudi itu nggak lebih, keuntungannya itu nggak lebih besar dari bandarnya itu sendiri gitu. Lalu ketika malah mereka lebih pintar dari bandar, bandarnya merasa dirugikan gitu. Namanya main judi, ya kita harus, ya saya nggak pernah, gua nggak pernah main judi ya. Tujuan orang main judi kan pengen menang dong harusnya. Menang dengan siapapun meskipun itu dengan bandar ya, masa nggak boleh, yang boleh menang lawan bandar sih gitu. Tapi kenapa yang disorot justru ketika dia bisa mempunyai strategi untuk mengelabuhi si bandar, malah dipenjarakan gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Harusnya ya semuanya ketangkep dan bahkan di stop judi ini. Apakah judi sudah dinormalisasi gitu, atau peran bandar ini bukan hanya mengatur judi tapi mengatur siapa yang akan dipidanakan juga gitu. Dia bisa mengatur siapa saja gitu. Apakah itu peran bandar sebenarnya gitu. Dan pesan gue buat para pejudi, buat bandar dulu deh, buat para bandar dulu, stop mengeruk uang orang-orang, stop ngerjain orang-orang, stop ngerugiin orang-orang deh. Udah banyak yang ngerugi gara-gara situs-situs judi online ini, udah banyak. Stop lah. Dan buat para pejudi, Anda kenapa seperti ini gitu kan? Rezeki Anda sudah diatur sama Tuhan, tapi Anda mengapa memilih diatur sama bandar? Itu aja dari gua masalah perjudian ini. Perjudian online tolong di stop, Kominfo tolong di stop. Dan itu yang gua garis bawahi buat para pejudi tadi. Udah benar-benar diatur sama Tuhan, kenapa Anda memilih rezeki Anda diatur sama bandar? Sampai jumpa di Celotehan Hasan episode selanjutnya.